Perkenalkan, kami dari kelas 10-11 dari kelompok 1, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi atau analisis kami dari cerpen Teh dan Pengkhianat bab Putri Peluru Saja. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nathan Satya Diki dari absen 28. Perkenalkan, nama saya Krisna Derajat, nomor absen 22. Saya Luvena Putriati Imani, nomor absen 23. Saya Viola Tasir Estama, nomor absen 35. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan inti cerita dari cerpen Putri Peluru Saja terlebih dahulu. Jadi inti ceritanya adalah Kelas Rengi itu adalah seorang petani yang lahannya dirampas untuk penanaman tebu dan kemudian memilih untuk melawan kolonial. Penembakannya ditembak oleh Tuan Scout yang melambangkan eksekusi cepat yang dibutuhkan rezim untuk menjaga stabilitas industri. Nah, untuk Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan buat Simpul di tempat tujuan. Tuan Scott menyaksikan 400 rupiah bergelimpangan naik darah di halaman sebuah rumah besar yang menandakan jatuhnya korban jiwa. Konflik berpusat pada rumah Bata Genteng, tempat Kelas Rengi untuk mencangkul kereta. Kelas Rengi akhirnya oleng dan jatuh berdebam ke tanah setelah ditembak. Seluruh rangkaian adegan ini adalah fiksi atau dramatisasi yang ditujukan penulis untuk menyimbolkan eksekusi cepat aparat kolonial terhadap perlawanan tadi yang dianggap sebagai kejahatan. Lalu selanjutnya untuk kesimpulan semua tokoh dalam cerita ini merupakan fiksi atau rekaan. Cerita ini bersifat fiksi, namun terinspirasi dari kisah nyata tentang konflik agraria pada masa kolonial. Tuan Scott mewakili aparat kolonial yang melindungi kepentingan modal swasta. Kelas Rengi melambangkan figur pejuang agraria lokal yang menolak penindasan seperti Tokoh Sakra, sedangkan Bendoro Saridin atau Cari Rembang menggambarkan elit pribumi yang mengkolaborasi dengan pihak Belanda. Selanjutnya, kesimpulan Where akan saya bacakan. Semua lokasi yang ada pada cerita ini termasuk fiksi, seperti rumah Bendoro Saridin dan tempat terbakarnya ladang tebu. Namun, latar belakang geografi di wilayah Pasuruan sebagai sentra gula dan zona konflik intensif adalah nyata berdasarkan konteks sejarah. Baik, untuk kesimpulan Wen akan saya bacakan. Jadi konflik dari cerita tersebut tadi terjadi karena pelanggaran kontrak sewa tanah yang sudah berlangsung lama. Secara historis, pelanggaran tersebut merupakan hasil dari UU Agraria dan UU Gula tahun 1870. Walaupun cerpen ini termasuk fiksi, namun dapat dibuktikan waktu sebenarnya secara historis yaitu sekitar tahun 1870-an sampai 1900-an. Ya memang saat di tahun itu ada penyewaan tanah petani dalam jangka waktu tertentu. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan Y. Lahan petani disewa paksa atau curang oleh Bendoro Saridin untuk tebu dan tidak dikembalikan. Penembakan terjadi karena tekanan, ambisi pribadi Scout, dan keinginan untuk menyelesaikan masalah. Cerita di atas bersifat fiksi dan hanya karena saja, namun terinspirasi dari kejadian nyata mengenai eksploitasi sistemik yang disebabkan oleh UU Agraria tahun 1870 dan UU Gula tahun 1870 yang melegitimasi penjualan tanah desa mengakibatkan kemiskinan dan memicu perlawanan. Baik, untuk kesimpulan cerpen Sebutir Peluru Saja, Scout mengambil jalan pintas dengan mengabaikan prosedur hukum. Ia diadang mantri polisi, mencari bantuan sekadarnya, mencoba bernegosiasi namun gagal, hingga akhirnya menembak mati Kelas Rengi di atap rumah. Setelah itu, ia sibuk menyusun laporan palsu untuk menutupi tindakannya. Kekerasan yang dilakukan oleh Scouten digambarkan sebagai cara standar kolonial dalam menstabilkan keamanan dan melindungi kepentingan modal swasta dari sabotase maupun perlawanan petani. Cerita ini bersifat fiksi, namun terinspirasi dari kejadian nyata tentang praktik kekerasan dan penindasan pada masa kolonial di wilayah perkebunan tebu. Selanjutnya, dari beberapa kesimpulan tadi, dapat kami simpulkan bahwa peristiwa tersebut termasuk dari perlawanan Sakra di masa kolonial pada sekitar abad ke-19. Untuk fotonya bisa dilihat di sini ada foto tugu Sakra yang memang dibuat karena untuk menghargai perjuangannya. Dan di sini kami akan membuktikannya melalui dari beberapa kesimpulan tersebut. Untuk pembuktian buat akan saya bacakan. Di sini dari cerita Sebutir Peluru Saja, kelompok kami mendapat kesimpulan bahwa penanaman tebu di Jember atau Besuki dekat Pasuruan memang sering terjadi pembakaran tebu atau cane burning.
yang menciptakan kebencian mendalam di antara petani. Dan Pasuruan termasuk salah satu produsen gula yang sangat baik. Kami mendapatkan pembuktian ini dari jurnal-jurnal yang kami dapatkan. Baik, selanjutnya untuk pembuktian WHO. Dari cerita sebutir peluru saja, kelompok kami mendapati bahwa peristiwa ini merupakan referensi dari Sakra. Sakra adalah seorang tokoh pejuang yang lahir di Kelurahan Kota Bangil, Pasuruan, Jatim, Indonesia. Ia berjuang melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-19. Sakra adalah seorang jagoan daerah yang melawan penjajah daerah di perkebunan tebu. Lalu legenda jagoan berdarah Bangil ini sangat populer di Jawa Timur, utamanya di Pasuruan dan Madura. Ia merupakan figur pejuang agraria lokal yang melawan penindasan, menjadikannya simbol perlawanan rakyat kecil terhadap eksploitasi kolonial. Berikut adalah beberapa pembuktian yang kami dapatkan dari jurnal-jurnal. Baiklah, saya akan membaca pembuktian WER. Dari cerita sebutir peluru saja, kelompok kami mendapat kesimpulan bahwa latar tempat terjadinya peristiwa adalah di Pasuruan. Pasuruan merupakan pusat industri gula kolonial dan lokasi munculnya tokoh perlawanan agraria legendaris seperti Sakra. Pembuktian kami dapatkan dari jurnal berikut ini. Selanjutnya untuk pembuktian WEN akan saya bacakan. Dari cerita tersebut tadi, kelompok kami mendapat kesimpulan bahwa periode cerita tersebut berhubungan dengan UU Agraria dan tahun 1870 sehingga dapat dibuktikan periode secara nyata yaitu sekitar tahun 1870-an sampai 1900-an. Tentang waktu 1970-an sampai 1919 adalah periode di mana kebijakan liberal diterapkan secara besar-besaran sehingga menghasilkan eksploitasi dan menyebabkan ekspansi pabrik gula. Untuk pembuktian jurnal-jurnalnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, untuk pembuktian Y, dari cerita sebutir peluru saja, kami menemukan bahwa konflik yang terjadi ini disebabkan oleh kebijakan kolonial Belanda yang tertulis dalam UU Agraria tahun 1870. Kebijakan UU Agraria 1870 menandai awal dari fase perkebunan swasta di Jawa. Pergeseran ini menciptakan persaingan atas tanah antara kepentingan modal swasta Belanda dan hak pakai tanah petani pribumi. Ini pembuktiannya kami temukan dari jurnal berbahasa Inggris yang ada di sini. Lalu selanjutnya untuk pembuktian HAU, dari cerita sebutir peluru saja, kelompok kami menegaskan bahwa negara kolonial dibentuk melalui perampasan yang disahkan oleh hukum kolonial, di mana kekerasan terhadap petani memberontak dianggap sebagai tugas standar untuk menjaga stabilitas demi kepentingan ekonomi kolonial. Berikut adalah beberapa pembuktian yang kami dapatkan dari jurnal. Nah, berikut untuk daftar-daftar buku, jurnal yang kami gunakan sebagai referensi untuk menganalisis cerita tersebut. Di sini berbagai jurnalnya bisa didapatkan dari Google Scholar, Script, maupun ResearchGate. Baik, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Kami pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.